Pernah ada satu titik dalam hidup di mana kamu merasa sudah melakukan segalanya, tapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan? Kamu berusaha lebih keras, lebih lama, lebih sabar, namun hidup seperti tidak bergerak ke arah yang kamu inginkan. Di titik itu, banyak orang mulai bertanya, apa aku kurang kuat? Apa aku kurang berusaha? Atau memang hidup tidak berpihak padaku? Dan tanpa sadar, yang terjadi bukan hanya kelelahan fisik, tapi kelelahan batin. Ada rasa sesak yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada sebuah kisah sederhana. Seorang pria berjalan di tengah padang pasir. Ia membawa beban yang sangat berat di pundaknya. Ia berjalan jauh, berhari-hari, dengan harapan menemukan oasis. Namun yang ia temukan hanyalah panas dan kelelahan. Setiap langkah terasa semakin berat dan anehnya, semakin ia memaksa berjalan lebih cepat, semakin ia merasa lelah. Sampai akhirnya ia jatuh terduduk. Di titik itu, untuk pertama kalinya, ia berhenti melawan. Ia tidak lagi memaksa, tidak lagi menyalahkan keadaan. Ia hanya diam, menarik napas, dan menerima kenyataan. Aku lelah, dan disitulah sesuatu berubah. Dalam stoikologi, ada satu prinsip yang sangat kuat. Kita tidak menderita karena keadaan. Kita menderita karena perlawanan kita terhadap keadaan. Filosof seperti Epictetus pernah mengatakan bahwa yang mengganggu manusia bukanlah peristiwa itu sendiri, tetapi penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Kehilangan pekerjaan bukanlah penderitaan. Yang menjadi penderitaan adalah pikiran. Seharusnya ini tidak terjadi padaku. Gagal dalam usaha bukanlah luka terbesar. Yang melukai adalah suara dalam diri. Aku tidak seharusnya gagal. Dan dari situlah kita mulai berperang dengan realita. Sekarang coba jujur pada dirimu sendiri. Berapa banyak energi yang kamu habiskan untuk melawan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kamu ubah? Masa lalu, keputusan orang lain, keadaan yang sudah terjadi. Semakin kamu melawan, semakin kamu terkuras. Seperti pria di padang pasir tadi, bukan jaraknya yang membuatnya jatuh, tapi caranya membawa beban. Dalam tasawuf, ada satu konsep yang sangat dalam, ridha. Ridha bukan berarti pasrah tanpa usaha, bukan berarti menyerah pada keadaan. Ridha adalah menerima dengan tenang apa yang sudah menjadi ketetapan. Seorang sufi besar, Jalaluddin Rumi, pernah berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencarimu. Namun, seringkali kita terlalu sibuk menolak apa yang ada hingga tidak mampu melihat apa yang sedang datang. Bayangkan, kamu sedang menggenggam pasir. Semakin kuat kamu menggenggam, semakin banyak pasir yang keluar dari sela-sela jari. Namun saat kamu melonggarkan genggaman, pasir itu justru bertahan di tanganmu. Hidup seringkali seperti itu. Semakin kita memaksa, semakin kita kehilangan. Semakin kita menerima, semakin kita diberi ruang untuk mendapatkan. Ada satu fase dalam hidup yang hampir semua orang alami. Fase di mana semua terasa tidak pasti. Penghasilan tidak stabil. Usaha belum berkembang. Orang-orang mulai meragukan. Dan yang paling berat, kita mulai meragukan diri sendiri. Di fase ini, banyak orang memilih untuk melawan lebih keras. Namun, ironisnya, bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah berhenti sejenak dan melihat dengan jernih. Stoikologi mengajarkan satu latihan sederhana. Pisahkan mana yang bisa kamu kendalikan dan mana yang tidak. Kamu bisa mengendalikan niatmu, usahamu, sikapmu. Tapi, kamu tidak bisa mengendalikan hasil, opini orang lain. Waktu, ketika kamu fokus pada yang bisa kamu kendalikan, hidup menjadi lebih ringan karena kamu tidak lagi membawa beban yang bukan milikmu. Tasawuf melangkah lebih dalam lagi. Ia tidak hanya mengajarkan menerima, tapi juga mempercayai bahwa setiap kejadian memiliki hikmah yang mungkin belum kita pahami.
bahwa setiap keterlambatan bukan penolakan, tapi penyesuaian waktu. Bahwa setiap kehilangan membuka ruang untuk sesuatu yang baru. Ada cerita tentang seorang pria yang kehilangan segalanya dalam satu malam. Usahanya bangkrut, tabungannya habis. Orang-orang mulai menjauh. Ia duduk sendiri, merasa hidupnya hancur. Namun, di tengah keputusasaan itu, ia memilih satu hal yang berbeda. Ia tidak menyalahkan keadaan. Ia berkata dalam hati, mungkin ini bukan akhir, mungkin ini arah baru. Hari-hari berikutnya, ia mulai membangun kembali hidupnya. Perlahan, tanpa terburu-buru. Dan yang menarik, ia tidak lagi dikejar oleh kecemasan seperti dulu. Ia bekerja, tapi dengan hati yang lebih tenang. Ia berusaha, tapi tanpa rasa takut yang berlebihan. Dan disitulah sesuatu mulai berubah. Keberlimpahan tidak selalu datang dari usaha yang lebih keras. Kadang, ia datang dari hati yang lebih tenang. Dari pikiran yang tidak lagi sempit oleh ketakutan. Dari jiwa yang tidak lagi dipenuhi perlawanan. Karena saat kamu berhenti melawan, energi dalam dirimu mulai mengalir dengan lebih jernih. Keputusanmu menjadi lebih tepat. Langkahmu menjadi lebih sadar. Dan peluang mulai terlihat. Ini bukan tentang menjadi lemah. Ini tentang menjadi selaras dengan hidup. Selaras dengan proses, selaras dengan takdir yang sedang berjalan. Coba ingat kembali, berapa banyak hal dalam hidupmu yang pada awalnya terasa buruk, namun pada akhirnya justru membawa sesuatu yang baik. Mungkin kehilangan pekerjaan membawamu ke jalan yang lebih tepat. Mungkin kegagalan usaha mengajarkanmu cara yang lebih bijak. Mungkin luka yang kamu rasakan membentuk kekuatan yang tidak kamu sadari sebelumnya. Menerima bukan berarti berhenti bergerak. Menerima berarti bergerak tanpa beban yang berlebihan, bekerja tanpa tekanan yang menghancurkan, berusaha tanpa rasa takut yang melumpuhkan. Dalam tasawuf, ada satu pemahaman yang indah. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatimu, dan apa yang melewatimu memang tidak pernah ditakdirkan untukmu. Saat kamu benar-benar memahami ini, hati menjadi lebih ringan. Tidak ada lagi rasa panik berlebihan. Tidak ada lagi ketakutan yang menguasai. Yang ada hanyalah kepercayaan bahwa hidup sedang berjalan sebagaimana mestinya. Sekarang, tarik napas perlahan dan tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang selama ini aku lawan? Mungkin keadaan, mungkin masa lalu, mungkin ekspektasi yang terlalu tinggi. Dan sekarang, bayangkan kamu meletakkan semua itu. Tidak membuangnya, tapi meletakkannya dengan sadar. Rasakan apa yang tersisa. Ada ruang, ada ketenangan, ada kelegaan yang mungkin sudah lama tidak kamu rasakan. Dan dari ruang itulah keberlimpahan mulai masuk. Bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk ketenangan, kejelasan, dan arah hidup. Karena pada akhirnya keberlimpahan bukan hanya tentang apa yang kamu miliki, tapi tentang bagaimana kamu merasakan hidupmu. Jika hari ini kamu merasa lelah, itu bukan tanda kamu harus berhenti. Itu tanda kamu perlu berhenti sejenak untuk kembali sadar. Jika hari ini kamu merasa kehilangan arah, itu bukan akhir. Itu mungkin awal dari jalan yang lebih tepat. Dan jika ada satu hal yang bisa kamu lakukan setelah ini, bukan langsung mengubah semuanya, bukan memaksa diri menjadi sempurna, tapi cukup satu hal kecil. Terima apa yang ada dengan tenang, lalu lanjutkan langkahmu perlahan, karena mungkin selama ini yang kamu cari bukanlah jalan baru, tapi cara baru untuk berjalan. Dan di sanalah keberlimpahan akan mulai menemukanmu. Jika cerita ini terasa dekat dengan hidupmu, jangan berhenti di sini. Bagikan pada orang yang mungkin juga sedang lelah. Diam-diam atau simpan dan kembali baca saat pikiranmu mulai terasa penuh. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan motivasi yang keras, tapi kesadaran yang lembut, yang perlahan
mengubah arah hidup kita sepenuhnya.